Shalom teman-teman, Hari Tuhan bertemu kembali dengan saya Kercogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari seorang bapak yang juga mereaksikan video dari beberapa orang yang membahas tentang babi. Jika Anda yang sekarang memakan daging babi, ya tetaplah terus memakannya. Bagi teman-teman yang tidak makan, ya tidak usah dimakan. Ya, apalagi mengatakan itu haram, ya tidak usah. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan ini yang akan terjadi kepada Anda kalau Anda sering makan daging babi. Tapi kita akan lihat tanggapan reaksi dari seorang bapak yang menanggapi beberapa pernyataan dari beberapa orang muslim. Mari kita simak video berikut ini. Ini ada video lagi viral lewat di beranda saya di Instagram maupun di Facebook. Coba saksikan ini. Ada juga orang Jepang yang nanya ke gue, oke, saya sering dengar kalau orang Islam bilang babi itu haram karena cacing pita gitu kan. Kan kita sekarang di Jepang udah ada teknologi bisa membunuh cacing pita. Apakah menjadi halal? Iya. Gue sering mendapat pertanyaan kayak gitu, nggak langsung bisa gue jawab. Gue mencari dan pada akhirnya jadi kita dan hewan ternak, harimau, terus badak, ya, paus, mamalia itu berdarah panas. Kalau kita mengonsumsi sesuatu hal yang memiliki tipe darahnya itu sama, itu transfer virus, transfer bakteri, bahkan kita pun bisa transfer DNA, yang artinya ketika kita makan itu kita bisa memiliki karakter yang kita makan. Dulu di buku SD ingat nggak sih, makanan yang haram itu adalah ya babi. Aduh ampun deh, ini nggak tahu bocahnya siapa, ngomongnya salah banget ya, ngawur. Jadi kata dia makan suatu yang darahnya panas, artinya makan mamalia itu. Nah, menurut dia mamalia itu darahnya panas. Kalau kita makan mamalia itu nanti kita bisa ketularan virus, terus bahkan transfer DNA kan ya. Jadi DNA kita jadi sama kayak DNA makhluk atau hewan yang kita makan itu ini salah. Ngaco banget gitu ya. Pertama, babi itu mamalia, kambing juga mamalia, sapi juga mamalia, onta juga mamalia. Ya, nggak ada hubungannya darah panas darah ini. Artinya makan daging, kalau misalnya daging babi itu dimakan membuat orang tertular virus, sama sapi juga bisa membuat kita tertular virus. Hewan-hewan ternak itu memang banyak penyakitnya dan sebagian dari penyakit itu bisa menular. Karena itu solusinya apa? Bukan nggak makan daging babi atau nggak makan daging sapi, ini dari kesehatan loh ya. Tapi kesehatan hewan-hewan ternak itu dijaga pada saat penyembelihan dilakukan inspeksi. Nah, di rumah-rumah potong itu dilakukan inspeksi kesehatan hewan. Ya. Cacing juga begitu, babi punya cacing pita, sapi juga ada cacingnya. Ya, waktu Idul Adha kemarin petugas itu berkeliling ngecek, ada sebagian sapi yang ternyata hatinya mengandung cacing misalnya. Kemudian ayam itu juga ada virusnya. Ayam bervirus, virus flu burung itu bisa menular ke ayam, dan kalau kita makan ada kemungkinan juga menular ke kita gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan darah itu tadi. Cara untuk mengatasinya adalah dengan memasak. Kalau dimasak itu di suhu di atas 100 derajat Celcius itu virus-virus itu pada mati, rusak ya. Sesederhana itu, makanya kita dianjurkan untuk memasak. Makanya orang yang makan babi itu nggak berani makan setengah matang kayak orang makan steak daging sapi, ya, karena memang lebih tinggi risikonya. Yang DNA itu nggak ada. DNA itu pada sel ya, di dalam sel itu nggak bisa kita makan daging yang selnya begitu terus nanti nular ke kita, tuh nggak ada prosedurnya, nggak ada jalurnya secara ilmiah, tidak pernah ada orang ilmuwan yang mengatakan begitu. Jangan ngaco. Kalau dikatakan
makan babi itu terus berperilaku seperti babi, ya makan kambing ntar perilakunya kayak kambing. Kawin sana sini gitu kan, kayak kambing apa bandot itu. Enggak dong, ya nggak, maksud itu nggak tahu tuh jangan ngomong sembarangan. Dan ini juga nggak taunya bukan hanya nggak tahu secara sains, secara agama juga ngaco banget ini. Ya penjelasan ulama tidak begitu. Ya nggak tahu lah kalau ulama ngawur yang dia dengar ya. Tapi ulama tidak begitu. Kenapa babi itu haram? Ya karena di Quran dinyatakan haram, sudah selesai. Tidak ada penjelasan sana sini. Demikian juga kenapa binatang buas itu haram? Ya ada hadisnya yang mengharamkan. Tidak ada penjelasan sana sini. Nah itulah iman. Ya nggak boleh makan ini ya nggak usah gitu loh. Itu patuh, taat, udah cukup begitu saja. Jadi sedihnya ini yang like ini puluhan ribu gitu ya, video ngaco begini hanya dengan bermodalkan yakin gestur yang ciamik gitu, terus videonya laris. Ini siapa sih bocah gitu kok berani banget memamerkan ya ketidaktahuan seperti ini. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh. Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas lah yang ngomong sini lah ya. Tapi coba lihat orang Barat kan. Iya. Seks bebas nggak? Iya. Itu salah satunya. Ya, paham kan? Paham kan? Narasi bertema babi ya dan ngaco itu cukup banyak ya. Dan yang mengucapkan itu juga bukan orang-orang sembarangan. Kalau yang tadi di video yang saya bahas si Afina itu ya bocah lah gitu ya. Ya dia juga cuma meniru tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu membuat narasi ngaco tentang babi. Anda mungkin pernah dengar ustadz populer banget ngomong bahwa alkohol itu terbuat dari babi. Ini ngaco ya, salah banget. Kemudian ada tokoh MUI yang bilang bahwa homoseksualitas itu terjadi karena banyak makan babi, gitu kan? Ini kan lucu ya. Homoseksual tuh banyak makan babi. Orang di Cina sana tuh berkembang biak begitu banyaknya, gimana mereka makan babi semua itu. Ya, tapi kok berkembang biak nggak homoseks semua gitu loh. Kemudian masih banyak lagi narasi-narasi, termasuk ya tadi mengatakan bahwa kalau makan babi itu kelakuan babi itu akan menular ke manusia. Antara lain kelakuan apa? Kata dia babi itu ada nih orang tak tahu melakukan pengamatan habis kawin sama babi betinanya, istilahnya istri dia, padahal kan babi nggak ada istri. Ini penceramah yang ngomong ya, ustadz yang ngomong. Habis kawin sama istrinya, ntar istrinya dibiarin dikawinin oleh babi lain kan ya. Ya binatangnya begitulah, kambing juga begitu, ayam juga begitu. Hari ini sama jantan ini, besok sama jantan lain lagi. Jadi ngaco gitu loh, ngomongnya tuh ngaco. Kenapa sih? Ya babi itu cuma haram aja, yang nggak boleh dimakan, sudah gitu loh. Saya sekali lagi bukan pakar agama, tapi selama saya belajar agama sana sini tuh tidak ada narasi dalil yang menyuruh kita untuk membenci babi, ya, membenci babi. Nah, dugaan saya ini dibuat aneh-aneh begini nih, sebenarnya bukan benci kepada babinya, tapi benci kepada pemakan babinya. Nah, kebencian, maksudnya orang-orang yang makan babi itu dianggap jelek, dianggap hina, dianggap jorok. Padahal sekali lagi ini cuma persoalan perbedaan ajaran. Ya di ajaran orang Islam nggak boleh makan babi, ya sudah nggak boleh.
di ajaran agama lain tuh boleh, ya sudah boleh gitu, nggak perlu ada kebencian dia makan babi, kecuali lu pengen juga makan babi tapi nggak bisa, itu lain soalnya gitu. Ya nggak ada ajaran untuk membenci orang yang makan babi juga sebenarnya gitu, tapi ekspresinya tuh kelihatannya benci banget gitu. Nah, babi plus kebencian jadi kebodohan. Halo, ini saya nunggu video ngaco lagi ya tentang babi haram ini. Ini kenapa babi dilarang? Kenapa babi haram? Kenapa babi dilarang? Haram? Kenapa babi haram menurut Islam? Yang pertama karena begitulah ya Allah perintahkan. Ya. Yang pertama. Kan selama ini kan kita terima aja itu haram. Ada nggak penjelasan saintifiknya? Banyak sih. Salah satunya saya pernah dapatkan dari seorang guru saya, dia cerita bahwa gen babi itu dalam tubuh kita tuh nggak bisa di flushing, nggak bisa. Nggak bisa, dia bilang. Jadi dia tuh menetapnya luar biasa. Jadi misalkan ada sebelum mungkin ada buah atau sayur yang ditanam menggunakan, mohon maaf, pupuk dari babi misalkan, itu dia melekat di situ sejadi-jadinya tuh. Di produk makanan tadi itu. Jadi kan ibarat apa, contohnya apa ya, mungkin ya mangga lah misalkan, mangga itu dikasih pupuknya dari mungkin kotoran babi misalnya kayak begitu. Maka tadi gen babi itu melekat di buah mangga itu. Gimana kita tahu? Nah, ya? pertanyaannya karakter babi kayak apa? Kita belajar lagi kan? Iya. Nah, kita udah banyak tuh cerita tentang karakter babi itu kayak apa. Makanya emang kenapa Islam tuh melarang itu ya, yang salah satunya karena changing ya, mengubah bisa mengubah perilaku. Sampai ke sana. Ada seorang syekh saya pernah baca itu, dia melihat bagaimana kelakuan babi itu kayak begitu, makanya dilarang dalam Islam. Gitu. Karena emang mudaratnya lebih besar. Terus pertanyaannya kenapa Allah ciptakan? Iya. Ya kan suka-suka Allah, yang fitnah, ujian. Kalau kita hidup di dunia anteng-anteng aja ya, itu. Diciptakan juga setan ya. Ya. Ini di podcastnya Helmi Yahya ya. Helmi Yahya ini ya orang terkenal, tapi apa ya, cuman bisa nanya orang nggak? Pak Helmi Yahya tolong dong. Anda kalau bikin podcast tuh jangan cuma nanya orang, Anda juga harus punya referensi, sehingga omongan orang yang ngaco itu Anda bisa filter. Dulu kan Anda udah kena yang kasus Ihsanuddin Nursi yang nembakin laser, Anda sebarin kemana-mana. Mas, Anda nggak malu sebagai tokoh? Ya, coba dipahami apa yang Anda diskusikan itu, sehingga kalau orang ngomong ngaco tuh Anda harus counter. Anda cuma tukang tanya doang itu, aduh kayak BO nih Anda nih, parah. DNA nggak ada ceritanya flashing DNA itu, nggak ada. Ini orang tadi ngomong nggak ada referensi sainsnya, nggak ada itu. DNA itu adanya di mana? Adanya di inti sel. Ya, sebagian kecil ada di mitokondria. Ya. Dalam konteks orang makan daging babi, tidak ada interaksi DNA yang dimakan dengan DNA orang yang memakan, itu tidak mungkin terjadi interaksi. DNA itu ada di dalam sel. Yang dimakan oleh manusia itu ya paling tinggi itu jaringan. Jadi setelah sel itu ada jaringan. Ya Allah, ngaco banget. Kalaupun seseorang makan DNA apa saja, ya, makan DNA apa saja, misalnya DNA salmon ke DNA babi ke, diambil DNA-nya itu, dikumpulkan kemudian dimakan, tuh nggak ada efeknya. Karena bagi tubuh manusia, DNA itu hanyalah molekul. Untuk bisa berinteraksi dengan DNA kita tuh nggak mungkin. Nggak mungkin makanan yang kita makan tuh penetrasi ke dalam sel kemudian berinteraksi dengan gen. Aduh Pak Helmi Yahya, tolong dong yang ngaco-ngaco begini, Anda jangan sebarin. Jadi intelek dikit gitu loh. Parah ini. Ini dokter juga nggak tahu sekolahnya di mana. Referensinya nggak ada referensi ilmiah, referensinya syekh. Yang nggak masuk lah ngomongin
DNA kok referensinya seh ini. Parah. Ya, demikianlah videonya. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada Anda, membukakan pikiran kita sehingga kita juga mengerti dan juga menjadi bekal kita saat kita mengkonsumsi apapun, kita mengerti ya. Jangan karena ketidaksukaan akhirnya melahirkan kebodohan ya. Akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri oleh karena makanan. Tuhan berkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.